Halo sobat rebahan dimanapun kalian berada, yang hidupnya tidak berguna, beban keluarga dan beban untuk keluarga. Tidak perlu khawatir karena saya di sini akan menghibur kalian semua para bebaners-bebaners yang tidak berguna. Kembali lagi bersama saya di Zain Entertainment. Tapi sebelum kita melanjutkan ke alur cerita di episode 5, siapkan kopi. Gitar, nyalakanlah. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel ini. Tanpa perlu basa-basi lagi sampai mulut berbusa, kita langsung saja simak alur ceritanya. Melanjutkan episode sebelumnya, ending drama Memories of the Alhambra episode keempat memang bikin siapa saja penasaran dengan kelanjutannya. Saat tahu Jinwo terjatuh dari lantai 6, Hee-jo buru-buru menghampirinya. Ia meminta salah satu tamu, seorang mahasiswa kedokteran, untuk membantu. 네, 팀장님. 여보세요, 정우 씨? 네. Ditemani Hee-jo, Jinwo sempat menanyakan apakah cuaca sedang hujan atau ia sedang memainkan gitar. 비가 와요? 네? 희주 씨가 기타 친 거 아니죠? 아, 기타요? 아람브라 공차죠. 무슨 말씀이세요? Setengah sadar, Jinwo melihat sekilas orang-orang yang ada di sekitarnya. Mulai dari Hee-jo dan keluarganya, polisi yang menanyakan kemungkinan ia bunuh diri, sekretaris Seo yang menangis di samping tempat tidurnya, hingga Profesor Cha yang lembut membelai wajahnya. Jinwo mengingat ketegangan yang terjadi antara Profesor Cha dan Hyung Seok karena tidak membiarkan sang anak menghancurkan perusahaan yang dibangun bersama Jinwo. 형수가, 나가는 건 너다. 배신자는 너다. Sekali lagi Jinwo mengingat konfrontasi antara Jinwo dan mantan istrinya, Sujin, yang menangis di bawah guyuran hujan. Dari belakangnya, muncul Hyung Seok yang memberitahu jika mereka berencana untuk menikah. 네가 왜 울어? 여긴 웬일이야? 남았어? 그렇나 아직? 우리 지난주에 혼인신고했어. 수진아, 타. Terbangun oleh suara hujan, Jinwo memeriksa jika ia masih menggunakan lensa kontak. Ia mencoba meraih ponselnya dan menemukan perban di sekitar perutnya. Bingung dengan pertarungannya melawan Hyung Seok tadi malam, Jinwo menelepon sekretaris Seo untuk mengklarifikasi jika mantan sahabatnya itu benar-benar sudah tak bernyawa. 확인 좀 해봐. Sekretaris Seo pun menjelaskan jika luka di perutnya itu merupakan bekas operasi, bukan sabetan pedang Hyung Seok. Tapi yang paling parah adalah cedera di kaki kirinya yang sulit pulih walau sudah menjalani operasi dan rehabilitasi. Hee-jo yang datang melarang Jinwo untuk memegang ponsel dan menyuruhnya banyak beristirahat. Ia pun menyampaikan jika orang yang menelepon Hee-jo semalam adalah Go Yura, Han Borem. Istri keduanya itu sedang berada di Spanyol untuk bekerja saat tahu suaminya mengalami kecelakaan. 어제 전화가 왔었는데. 누가요? 부인이요. 누구요? 대표님 부인이요. 고유라 씨요. Tapi Jinwo justru ngotot kabur ketimbang bertemu istrinya walau sedang merasa kesakitan. Tiba-tiba Jinwo mendengar suara petir diikuti lantunan lagu Memories of Alhambra.
Tanpa lensa kontaknya, ternyata ia mampu memasuki permainan dan menyadari adanya musuh di dekatnya. Di balik Hijo tampak sosok Hyung Seok yang membawa pedangnya. Ia meminta Hijo menutup pintu dan bertanya jika ia mendengar suara gitar. 닫아요. 네? 문 닫으라고! 기타요? 아람브라 궁전의 추억. 어떡하지? Bersikeras menutup pintunya, Hijo yang melihat Go Yura mengarahkannya ke kamar yang lain. 안녕하세요. 이쪽이요. 엘리베이터 타야 되거든요. Menghitung mundur untuk pembatalan duel, tiba-tiba pintu terbuka karena ada pasien yang salah masuk. La habitación. Es que estoy en la habitación de al lado. Sayangnya, pintu terlanjur terbuka lebar dan Hyung Seok menyerbu masuk dengan pedangnya. Lengannya kembali terluka terkena pedang Hyung Seok dan terus mengejarnya. Jinwoo baru menyadari jika sabetan pedangnya yang membunuh Hyung Seok dan ia pun bisa meninggal dengan cara yang sama. 그 순간에 분명히 깨달았다. 타살이다. 내 검에 난도질 당해 과다출혈로 죽은 것. 지금의 나처럼 내가 차영석을 죽였다. 우리의 죽음은 워낙 미스터리로 남게 되겠지만 난다. 우리 로를 죽여 복수했다. 매일 염원했던 진심대로. 대표님. Tapi Jinwoo yang tiba-tiba muncul di hadapannya menghalangi pertarungan mereka. Saat akan beranjak pergi, Jinwoo menarik Hijo ke pelukannya dan menghitung hingga waktu penundaan habis. Hyung Seok menghilang dan Jinwoo pun jatuh pingsan. Sementara konsul Korea telah mengetahui jika Jinwoo mengaku mencengkeram kerah Hyung Seok dan kini diduga terlibat dalam pembunuhan Hyung Seok. 근데 지금 추가로 고인 사망 추정 시간이 대표님하고 헤어진 전후라는 1차 조사 결과가 나왔어요. 갑자기 네? 지금 내 아들을 중에서 떨어지신 것도 사고라기엔 그래서 지금 뭐야? 사관님 말씀은 그런 게 아니고요. 경찰 입장에선 아들 친구가 죽였을지도 모른다는. Mendekati akhir episode ini, Jinwoo baru menyadari alasan Sejo belum kembali karena dikejar oleh orang yang hanya bisa dilihat olehnya. Rupanya, saat Jinwoo mencari Sejo di stasiun, pria 17 tahun itu tergeletak tak berdaya di dekatnya dengan menggenggam pistol. Wow, semakin menarik.